Ari. Menjadi dosen bukanlah profesi yang mudah, karena sebagai dosen yang baik, selayaknya di samping sukses menjadi dosen, beliau harus bisa juga menyukseskan mahasiswa atas bantuan pengajarannya. Dosen disebut ilmuwan karena dosen tidak hanya mengajar, tetapi harus mempublikasikan pengetahuannya lewat jurnal akademik. Seorang dosen harus mempunyai kemampuan meneliti, kemampuan melakukan analisis, berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi, dan kemampuan pedagogik, yaitu menjadi seorang pengajar sesuai strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Ari kan sebagai dosen di BINUS ya, Iya. Disebutin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sebagai seorang dosen, apa yang mesti dipersiapkan? Kan anak-anak sekarang, bukan anak-anak sekarang, semua orang pengen jadi dosen, apalagi di universitas ternama. Itu apa yang mesti dipersiapkan, Pak Ari? Satu hal tentunya kita menguasai materi yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa, apa itu materinya, topiknya apa, dan hal-hal yang terkait dengan topik tersebut. Karena anak-anak sekarang itu berbeda dengan mahasiswa zaman dulu, ya. Kalau kita hanya textbook, kita akan ketinggalan. Mahasiswa bisa mengakses ya topik yang kita bahas dari internet, dari apa. Jadi kita bisa atau kita harus mengambil angle dari berbagai angle maksud saya atas topik kita. Misalnya saya ngomong hari ini ngomongin tentang negara dan konstitusi. Ya, kebetulan saya mengajar kewarganegaraan, civic kewarganegaraan, apa itu negara, apa itu konstitusi, bagaimana syarat-syaratnya, hal-hal seperti itu sebenarnya sudah bisa diakses oleh mahasiswa saya. Tapi bagaimana saya itu tidak hanya seperti yang ada di internet, adanya ada nilai plus yang saya berikan kepada anak didik saya. Bisa dilanjutkan, Pak Ari? Satu hal juga sekarang ini yang perlu kita harus intinya adalah kita juga selalu tadi seperti saya katakan mengakses perkembangan yang terjadi. Kita harus ngerti bagaimana pola pikir anak-anak sekarang. Ya kalau zaman dulu itu kan anak-anak itu nggak bisa mengakses internet, ya kita harus juga update diri. Ya di tempat saya mengajar, kalau di perguruan tinggi lain itu Tridharma perguruan tinggi, itu pengajaran atau pendidikan, kemudian penelitian dan jurnal. Tapi di tempat saya itu harus ada satu update diri, jadi harus mengupdate diri hal-hal yang terbaru, masalah-masalah terbaru, teknologi IT terutama itu harus kita asah, atau juga macam-macam lah. Itu di tempat kami adalah catur perguruan tinggi. Bisa disebutkan, Pak Ari, apa aja? Itu adalah pendidikan, pengajaran, kemudian adalah pengabdian kepada masyarakat, kemudian adalah penelitian, yang terakhir adalah update diri. Kampus-kampus lain biasanya hanya Tridharma perguruan tinggi. Kalau di tempat saya mengajar, alhamdulillah kita catur Dharma perguruan tinggi. Kira-kira sudah berapa lama Pak Ari mengajar atau menjadi dosen? Alhamdulillah sudah dari tahun 2001, sekarang 2002 berarti 21 tahun, dan itu exciting sekali. Saya merasa senang karena hidup saya berguna bagi orang lain. Saya bisa share pengalaman pada anak-anak muda sekarang, hidup saya berguna bagi orang lain. Pak Ari, persiapan fisik sebagai seorang dosen itu kan banyak juga. Kira-kira apa? Satu hal tentunya kita harus profesional. Dalam arti mungkin ada masalah di rumah, kita nggak boleh bawa ke kelas. Ada ngadepin berbagai tipikal mahasiswa itu kan macam-macam kan. Kita ada masalah di rumah, tidak boleh kita bawa ke kelas. Ya, mereka adalah anak didik kita. Mereka adalah ya semacam anak saya, keponakan saya. Jadi kita harus menganggap mereka itu, memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Ya, mereka ingin ilmu dari kita, tapi kita tidak menggurui, tapi memberi contoh. Itulah persiapan salah satu. Fisiknya apa? Kalau kira-kira? Persiapan fisik ya tentunya kalau misalnya pagi-pagi saya kadang-kadang jam 7 itu harus sampai di kampus, ngajar jam 7.20, saya malamnya harus tidur lebih awal. Dan juga tentunya adalah bagaimana besok topik saya apa, saya harus membaca dulu, terus kemudian cari sumber-sumber lain. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Mungkin ada satu hal yang pengen disampaikan kepada anak-anak muda, kira-kira apa yang mesti disampaikan yang sekarang mungkin di era sekarang? Di era sekarang ini pergaulan, di era sekarang ini kita bisa mengakses berbagai informasi. Tapi informasi itu dari luar belum tentu cocok untuk kita, untuk anak-anak muda Indonesia yang saya cintai. Tolong Anda saring, Anda filter info-info dari luar itu baik atau enggak. Dan satu lagi,
Kesempatan itu hanya datang satu kali. Saat ini Anda berusia 21 tahun, 22 tahun, besok 23, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ya, pergunakan waktu dengan baik. Anda bisa kuliah, bisa menikmati sesuatu yang tidak bisa dinikmati oleh anak-anak muda yang lain yang tidak bisa kuliah. Anda harus lakukan dengan baik, atau Anda harus syukuri itu. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah ngobrol penting dengan dosen Universitas Bergengsi di Jakarta, Bapak Haris Rianto. Semoga channel saya Nani and the Journey bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.